Kebebasan di depan pintu, bangkitnya kerja dari rumah. Sinar matahari masuk melalui jendela, menerangi ruang kerja Arini di rumah dengan cahaya hangat. Secangkir kopi mengepul di mejanya saat dia memeriksa email. Ini jam 8 pagi, tapi nggak ada macet-macetan seperti biasanya buat Arini. Dia menukar perjalanan harian yang melelahkan dengan kenyamanan dan fleksibilitas bekerja dari rumah. Ini adalah kenyataan baru bagi jutaan orang, karena revolusi digital memberdayakan individu untuk mencari nafkah dari ruang mereka sendiri. Di seberang kota, Rino, mantan barista, menyiapkan peralatan streamingnya. Kecintaannya pada game, yang dulunya hobi, kini menjadi mata pencahariannya. Dia terhubung dengan ribuan penonton online, berbagi permainan dan komentarnya. Ibu Tatik, seorang nenek yang terkenal dengan camilan buatan rumahnya yang lezat, juga memasuki era digital. Dapurnya berubah menjadi pusat kesibukan saat dia menyiapkan pesanan untuk toko online-nya, yang dipasarkan melalui video-video menarik di TikTok Shop. Daya tarik bekerja dari rumah memang tak terbantahkan, menawarkan fleksibilitas, otonomi, dan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Dari barista menjadi streamer. Kisah sukses digital perjalanan Rino dari barista menjadi streamer sukses bukannya tanpa rintangan. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengasah keterampilan bermain game dan membangun komunitas online yang setia. Dia menghadapi skeptisisme dari beberapa orang yang mempertanyakan kelangsungan game sebagai karier. Tapi Rino bertahan, didorong oleh hasrat dan umpan balik positif dari audiensnya yang terus bertambah. Transisi Ibu Tatik menjadi pengusaha online juga membutuhkan proses belajar. Dia berterima kasih kepada cucu-cucunya yang paham teknologi karena telah membantunya menjelajahi dunia digital, membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk mempelajari keterampilan baru. Kisah-kisah ini menyoroti pentingnya ketekunan, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk belajar di lanskap digital yang terus berkembang. Mencari keseimbangan, menavigasi tantangan kerja jarak jauh. Bekerja dari rumah menawarkan kebebasan yang tak terbantahkan, tetapi juga membutuhkan navigasi yang cermat. Arini, meskipun menikmati kantor rumahnya, mengakui bahwa menjaga keseimbangan kehidupan kerja yang sehat bisa jadi menantang. Batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi bisa kabur ketika kantor Anda hanya beberapa langkah dari ruang tamu Anda. Dia menekankan pentingnya menetapkan batasan dan mematuhi jadwal. Rino menghadapi tantangan serupa dengan tuntutan konten baru yang terus-menerus. Dia menekankan pentingnya istirahat dan memprioritaskan perawatan diri. Sangat penting untuk memprioritaskan kesejahteraan Anda untuk menghindari kelelahan. Bagian 4, perangkat digital, platform dan sumber daya untuk penghasilan online. Internet adalah lautan peluang yang luas, dan menavigasinya secara efektif membutuhkan alat yang tepat. Platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada telah memberdayakan banyak orang seperti Ibu Tatik untuk meluncurkan bisnis online mereka sendiri. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube adalah alat yang ampuh untuk pembuatan konten dan monetisasi. Influencer seperti Rino memanfaatkan platform ini untuk terhubung dengan audiens mereka dan menghasilkan pendapatan melalui sponsor dan pendapatan iklan. Munculnya gig economy juga telah membuka jalan baru untuk menghasilkan pendapatan. Platform freelance seperti Upwork, Fiverr, dan Sribulancer menghubungkan para profesional terampil dengan klien yang mencari keahlian mereka. Bagian 5, menavigasi lanskap digital, mengenali dan menghindari penipuan online. Meskipun era digital menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya, ia juga menyimpan potensi risiko. Godaan untuk cepat kaya telah menyebabkan lonjakan penipuan online. Sangat penting untuk mendekati peluang online dengan skeptis dan melakukan penelitian menyeluruh. Waspadalah terhadap skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang tidak realistis. Waspadalah terhadap upaya phishing yang menyamar sebagai email resmi. Selalu verifikasi identitas pengirim sebelum mengklik tautan apapun atau memberikan informasi pribadi. Ingat, peluang yang sah akan selalu tersedia, dan lebih baik berhati-hati daripada menjadi korban penipuan. Bagian 6. Menemukan tujuan dan gairah. Kisah sukses di era digital Devi, mantan jurnalis, menemukan panggilan sejatinya sebagai penulis lepas setelah pekerjaannya terdampak oleh perubahan lanskap media.
Dia sekarang menulis untuk publikasi online, blog dan bisnis, menikmati fleksibilitas dan kebebasan kreatif yang ditawarkan pekerjaan lepas. Raka, seorang fotografer berbakat, mengubah hobinya menjadi bisnis online yang berkembang. Dia menjual foto-fotonya yang menakjubkan melalui situs web dan platform media sosialnya. Kisah-kisah ini menggambarkan bahwa kesuksesan di era digital bukan hanya tentang keuntungan finansial, ini tentang menemukan tujuan dan mengejar hasrat. Era digital menawarkan kanvas untuk kreativitas, inovasi dan kewirausahaan. Terserah masing-masing individu untuk mengambil kuas dan melukis mahakarya mereka sendiri.